Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, yang mana pada hari ini kita akan menyampaikan bagaimana caranya memelihara belut yang benar ya saudaraku ya. Jadi memelihara belut yang benar itu saudaraku, yang perlu saya sampaikan adalah sebenarnya belut ini tahan penyakit saudaraku. Jarang sekali ditemukan belut yang terserang penyakit saudaraku, terutama bakteri. Artinya risiko terkena penyakit yang serius sangat kecil saudaraku, khususnya belut. Jadi syarat-syaratnya yang penting airnya ataupun tempatnya saudaraku. Produksi belut ini apabila tidak maksimal kita budidayanya hanya karena kadang-kala disebabkan kekurangan pakan saudaraku, ataupun kekeringan, ataupun kanibalisme. Dalam arti sebenarnya belut ini bisa memakan satu dengan yang lainnya saudaraku. Bukan hanya lele ya saudaraku ya yang bisa makan belut ini saudaraku, yang saling memakan. Namun agar kelangsungan hidup belut dapat terpelihara dengan baik, harus disikapi saudaraku dengan mengenali beberapa penyakit di dalam hama belut. Berikut ini penyakit dan hama yang bisa menyerang belut saudaraku, terutama penyakit jamur saudaraku. Biasanya penyakit jamur ini menyerang belut ada dua jenis, yakni dalam arti bahasa Latinnya saudaraku ya, Agelia dan Sopralinia. Jamur ini sering menyerang belut yang sedang kritis ataupun keadaannya yang lemah akibat kualitas air yang buruk. Jadi kepada saudaraku, apabila kita memelihara belut, airnya itu harus air yang baik saudaraku. Sirkulasi oksigen jangan terganggu saudaraku, yang menyebabkan belut lemas dalam keadaan seperti terkulai, lesu seperti itu saudaraku. Apabila jika belut terluka dan tidak langsung diobati, maka jamur lebih mudah menyerang dan lama-kelamaan belut akan mati. Gejala-gejala belut yang terserang jamur adalah saudaraku, belut ini tampak kering dan kurus. Kalau ini belutnya sehat-sehat saudaraku, karena apa? Ini dari kolam ini saudaraku. Dari kolam ini saudaraku, kita pindahkan ke bak ini untuk sebagai contoh ya saudaraku ya. Jadi ini bukan eksperimen saudaraku, tapi ini adalah sebagai bukti bahwa kita tuh memelihara belut harus menggunakan ilmu saudaraku. Jadi setiap budi ikan ini saudaraku punya tanggung jawab besar supaya penonton-penontonnya bisa berkembang atau sukses dengan budidaya ikan. Baik ikan nila, ikan gurame, ikan patin, maupun ikan lele dan kaitannya belut saudaraku. Jadi belut ini saudaraku, kurang lebihnya harus kita perhatikan penghidupannya. Jadi ini belut ini kurang lebih umurnya saudaraku, ini kalau hitungan kami ini sekitar yang besar seperti ini ya saudaraku, yang besar seperti ini saudaraku, ini umurnya hampir 4 bulan jalan saudaraku. Nah, jadi cara mengobati belut yang terkena jamur saudaraku ataupun terkena penyakit, jangan lupa di tempat kita itu harus ada PK saudaraku. Jadi PK itu dicari di tempat-tempat obat ataupun apotik. Dengan dosis 1 gram PK dilarutkan dalam air 100 liter saudaraku. Jadi 100 liter air dilarutkan di dalam si air tadi, terus si belutnya dimasukkan, direndam di dalamnya kurang lebih 1 jam ya saudaraku. Jangan lama-lama ya saudaraku. Itu apabila sakit. Kalau ini belutnya sehat-sehat saudaraku, alhamdulillah. Jadi yang perlu saya sampaikan, bakteri saudaraku. Nah, seperti kena penyakit ini seperti ini saudaraku. Kenapa? Nah, ini terkelupas karena dia bergesekan di semen saudaraku. Nah, ini ciri-ciri penyakit belut yang kena infeksi ataupun gejala kena luka. Ini tadi saya sendirikan saudaraku supaya apa? Supaya tahu penyakit-penyakit dan cara menanggulanginya. Tapi sekali lagi asalkan airnya jernih, kita rendam dengan PK ya saudaraku, insya Allah akan menjadi sehat. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Bakteri merupakan musuh yang paling berbahaya bagi si belut. Jika penyakit lain menyerang bagian luar tubuh belut, bakteri merusak kelenjar hati dan limpahnya. Sifat serangannya saudaraku, seperti bakteri, diketahui parahnya penyakit akibat bakteri menular lewat air. Jadi kalau air ini kotor saudaraku, maka mudah sekali si belut ini terkena penyakit. Nah, pada saudaraku, besar akan cepat menular ke belut yang lain saudaraku. Jadi perlu berhati-hati. Langkah pengobatannya menggunakan antibiotik, teramecinin atau tetrasilin atau kematasintin. Jadi itu adanya di apotek rumah sakit ya saudara, ataupun apotek obat-obatan. Nah, ini selain itu saudaraku, kadang-kadang dia kena penyakit protozoa. Terdapat bintik-bintik putih, kemungkinan besar belut terserang penyakit wet spot yang disebabkan oleh protozoa saudaraku. Jadi musuhnya si belut ini bukan hanya soal bebek ataupun ular, tapi juga penyakit-penyakit yang harus kita atasi. Jadi kalau di kolam seperti ini saudaraku, tidak ada ularnya saudaraku. Jadi kolam seperti ini tidak ada ularnya. Jadi yang perlu saya sampaikan, nah itu kadang-kala kita masukkan ikan yang sudah
mati saudaraku, supaya nanti malam itu dimakan saudaraku, dimakan. Jadi yang perlu saya kasih tahu, saluran pernapasan belut ini sulit ditolong lagi kalau dia kena penyakit pernapasan. Jadi yang perlu saya sampaikan, penyakitnya sudah ya saudaraku. Hama belut itu saudaraku, itu ular ditemukan di pinggir-pinggir kita memelihara saudaraku, itik ataupun kepik air. Jadi kepik air itu saudaraku kadang-kala mau menggigit anak-anaknya si belut tadi, ataupun ayam kadang-kala mau saudaraku. Kalau di sini nggak ditungguin saudaraku, ayam ini selalu berkeliling di sini saudaraku untuk memakannya. Cara yang terbaik dalam pengendalian hama belut yaitu menempatkan pemeliharaan di tempat yang dijangkau oleh kita saudaraku, di pagar, sering dikontrol, atau menjaga kebersihan kolam saudaraku. Jadi belut seperti ini saudaraku, ini belut-belut yang sehat. Ini saudaraku, ini saudaraku harus kita pelihara bersungguh-sungguh saudaraku. Menjada wajada, bersungguh-sungguhlah engkau maka mendapatkan dalam arti mendapatkan rezeki. Jadi menurut kami saudaraku, yang pernah kami lakukan melalui pakar-pakar peternakan budidaya ikan belut maupun ikan-ikan yang lain, kami juga sudah mempelajari buku ataupun belajar dengan ahlinya. Jadi kegagalan budidaya belut itu adalah kelalaian manusia itu sendiri saudaraku. Misalnya teknis budidaya dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang dianjurkan. Selain itu kadang-kadang orang juga menyepelekan belut. Dalam arti belut hanya dijadikan sebuah produk bisnis yang bisa menghasilkan keuntungan, ataupun disepelekan bahwa itu tidak menguntungkan. Padahal budidaya ikan ini yang paling beruntung adalah belut saudaraku. Belut, nila, setelah itu gurame. Kalau lele ini termasuk banyak penggemarnya, tapi keuntungannya sebenarnya sedikit saudaraku. Karena apa? RPM-nya, pakanannya mahal, nggak ada alternatif lain. Tapi kalau belut saudaraku, ini mohon maaf ya, bukan mengajari ataupun pembodohan. Kalau beli pakan itu usahakan, mohon maaf ya, jangan pelet ikan saudaraku. Ini rahasia saja saudaraku. Jadi pakan, mohon maaf ya, pakan babi, pelet babi saudaraku. Jadi di dalam pelet babi itu banyak unsur yang dibutuhkan oleh belut. Tapi jangan disampaikan kemana-mana, nanti katanya haram. Padahal di dalam pakan babi itu tidak ada unsur yang diharamkan. Hanya yang komposisinya itu di situ bekatul, tepung ikan, tidak ada yang dari daging babi ataupun daging anjing. Tidak ada di situ. Cuman karena dia untuk pakan babi, maka kesannya menjadi haram. Tapi kalau untuk pakan belut, insya Allah belutnya pun menjadi halal, bukan karena merek ya saudaraku ya. Jadi yang perlu saya sampaikan, dirawat jangan sampai teledor. Dilakukan seseorang terhadap kolam belut bisa membuat belut ini bisa stres saudaraku, bukan hanya manusia. Jadi belut ini bisa stres. Usaha belut saudaraku sebenarnya sangat mudah. Yang penting bersungguh-sungguh ya saudaraku ya. Bersungguh-sungguhlah engkau maka akan mendapatkan dia. Jadi belut ini saudaraku bisa dimasak bermacam-macam. Kalau kita ini mau masak saudaraku, nah ini nanti yang sebagian mau kita masak saudaraku, sebagian. Karena yang kelihatan fisiknya melemah ini akan kita masak saudaraku. Jadi daging belut bisa diolah menjadi berbagai masakan, seperti direbus, disemur, digoreng, dipepes, dan dipanggang. Cara masaknya pun saudaraku dibiarkan tetap utuh ataupun dipotong-potong pun boleh. Perlu diperhatikan saudaraku, sebelum diolah atau diawetkan daging belut dibersihkan dahulu dari lendirnya untuk memudahkan menghilangkan lendir dengan cara memberikan abu. Jadi dikasih abu saudaraku dengan jeruk nipis, lalu kita membersihkannya. Dikerok badannya pun boleh dengan pisau tumpul. Bagi yang ahli belut bisa dikuliti. Konon kulit belut bisa diawetkan dan dimasak. Jadi saudaraku dibikin balado boleh saudaraku. Masak balado, masak rica-rica. Enak saudaraku, karena belut ini termasuk makanan yang banyak proteinnya, omega 3-nya. Jadi belut ataupun ikan nila masih banyak belut. Kalau ikan nila itu 30%, 40%, tapi kalau belut sampai 89 sampai 97%. Berarti kalau untuk protein, kekebalan tubuh maupun daya pikir orang, belutlah yang paling banyak proteinnya ataupun vitaminnya. Jadi kepada saudaraku yang dimuliakan Allah, pertama-tama yang perlu diperhatikan, belut ini makanannya bisa eceng gondok seperti ini saudaraku, eceng gondok seperti ini. Nah ini eceng gondok ini bisa makan ini. Jadi belut ini nanti makan eceng gondok saudaraku. Ini belut Cina saudaraku dari kecil. Jadi yang perlu diberitahu, kotoran sapi boleh saudaraku, serbuk gergaji ataupun sayuran di pasar dicincang-cincang saudaraku, dijadikan satu untuk pakan belut.
Bekicot juga bagus saudaraku. Bekicot itu dipotong-potong, diambil dagingnya, jangan sama cangkangnya saudaraku ya, jangan sama cangkangnya. Jadi tidak boleh memasukkan kulit jeruk ataupun kulit bawang merah ataupun apalagi pestisida saudaraku, tidak boleh memasukkan ke dalam lokasi belut. Hamanya itu kadang-kala kecoa, tikus dan semut saudaraku. Jadi usahakan dikontrol ya saudaraku ya kalau kita berbudidaya belut ya saudaraku ya. Kalau sebenarnya sih dari bonggol pisang, lalu dipotong-potong kecil, dicampur dengan limbah sayuran pasar, didiamkan sampai busuk, buatlah rumah bekicot. Jadi siapa tahu ada bekicot-bekicot kecil itu saudaraku yang datang sendiri itu bisa untuk makan si belut tadi. Tapi yang paling penting tadi saudaraku, menggunakan pelet ataupun pelet pakan yang untuk pembesaran pengembukan babi saudaraku. Mohon maaf ya, bukan ngajarin kami tidak benar ya saudaraku ya. Jadi yang perlu saya sampaikan, memelihara di kolam tembok harus ada lumpurnya saudaraku ya, harus ada ada tempatnya lumpurnya saudaraku. Tujuannya apa? Supaya si belut itu bisa berlindung di bawah lumpur ataupun di bawah eceng gondok. Nanti sesekali dia naik di atasnya begini saudaraku, sekali di atasnya begini saudaraku, dia di atasnya eceng gondok itu, jadi seneng lihatnya saudaraku. Tapi kalau perempuan pasti jerit-jerit geli-geli saudaraku, karena terbayang di wajahnya itu ular, padahal vitaminnya banyak saudaraku. Ini bukan haram kok saudaraku. Kalau kodok itu makro, kalau ini murni halal, dijamin halal 100%. Sayangilah yang ada di bumi dan saya yang ada di langit menyayangi kita. Jadi kepada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, manjada wajada, bersungguh-sungguhlah engkau maka mendapatkan. Iya, jadi kita bersungguh-sungguh saudaraku, bagaimana caranya memelihara belut ataupun bagaimana caranya memelihara ikan. Jadi itu saja saya doakan ya saudaraku ya, yang subscribe ya. Subscribe ya saudaraku. Ngomong saja sampai belepotan, ini gimana sih? Subscribe saudaraku itu gratis. Tidak mengurangi pulsa ataupun paket Anda. Tidak dipungut biaya. Jadi subscribe itu gratis. Subscribe ya saudaraku ya, untuk menunjukkan bahwa kita tuh konsisten ataupun sportif. Karena kami ini menyampaikan insya Allah bermanfaat ya saudaraku ya. Yang hobi memelihara belut maupun ikan-ikan yang lain, pencet saja Setiabudi Ikan. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan. Semakin banyak ngomong, nantinya saya banyak kesalahan saudaraku. Jadi yang paling saya sampaikan, saya doakan nih yang subscribe dijauhkan dari penyakit musibah ya Allah, dengan doa selamat ya Allah. Bahasa belut saja engkau tahu ya Allah, bahasa ikan saja engkau tahu ya Allah, apalagi kami manusia ya Allah. Allahumma inna nasluka selamatan fidin, wa ciyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rezeki, wa taubatan qabal maut, wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fil sakaratil maut, wa najatan minan nar wa atwahida hisab ya Allah. Oh iya saudaraku, berdoa itu tangannya sebau ya saudaraku, menghadap ke kiblat, bersungguh-sungguh. Kalau ada orang berdoa diaminkan ya saudaraku ya. Yang subscribe ya Allah, jauhkan dari penyakit dan musibah ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah. Amini saudaraku. Siapa tahu ada wali ataupun malaikat di sekitar kita dan menyampaikan kepada Allah supaya doa kita dikabulkan ya Allah. Dengan doa tolak balak ya Allah, semoga hajat yang kau kabulkan ya Allah. Yang subscribe panjangkan umurnya ya Allah. Allahumma fa'ana qola'a wal bala'a wal basa'a wal munkara wa suyufal muktalibata wasadaida wal minahana mathoro minha wa mabatona min baladina hadda khossa wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah. Tabarakallah ya Allah. Akhir kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan kami Setiabudi Ikan. Tabarakallah.